Lagi-lagi nih men ya, muncul lagi berita di mana polisi tapi yang hari ini Kapolres nih yang buat gara-gara gitu, buat gitu kan. Jadi tiba-tiba gue dapat video di mana di TikTok ada video Kapolres Nunukan ya men ya, itu mukul anak buahnya gitu, atau angkatan bukan angkatan juga sih, maksudnya bawahannya. Nah itu dia ya men. Nah jadi di sini tuh bener-bener aneh banget kenapa ketika dia udah mukul nih yang minta maaf bukan dia men, tapi bawahannya yang dipukul. Kan aneh, kata gue kayak sakit kata gue gitu kan. Nah sekarang kita bakal lihat gimana videonya, dan mungkin videonya nggak bakal jelas banget ya karena itu rada-rada kekerasan gitu kan. Tidak boleh dong. Kalau misalnya mau lihat ya langsung aja ke TikTok gitu kan. Tapi di sini yang pengen gue bahas adalah bagaimana kronologinya dan kenapa yang dipukul malah yang klarifikasi. Kan bego kata gue juga ya men. Yo, halo kan, kembali lagi bareng gue Spilas dan ya kali ini kita bakalan coba untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang yang akhir-akhir baru aja viral ya men, di mana ada Kapolres Nunukan mukul bawahannya gitu, dan tiba-tiba bawahannya klarifikasi. Yang bikin gue bingung adalah kenapa akhir-akhir ini banyak banget ya men ya polisi. Gue gak bisa bilang secara keseluruhan juga, cuman banyak banget men masalah-masalah yang dilakukan oleh polisi gitu. Yang kemarin ada smackdown mahasiswa, itu juga polisi ya men. Terus yang mana lagi, pokoknya banyak men. Kalau misalnya kalian tahu coba komen di bawah, ada gue juga udah bahas beberapa videonya gitu kan, beberapa pembahasannya gitu. Dan hari ini ada berita terbaru lagi yang tadi gue bilang gitu kan. Sekarang kita bakal lihat, dan ini gue rada kayak hampir hilang respect gue ke polisi gitu. Cuman ya nggak semua polisi gini juga sih ya men. Coba kita lihat dulu gimana videonya tanpa baik baca, kita langsung aja ke TikTok ya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di TikTok ya, dan di sini kalian bisa lihat ya videonya nih, Kapolres Nunukan ngamuk memukul anak buahnya gitu kan, atau bawahannya gitu. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Tapi sebelum kita lihat, kita cari tahu dulu nama dia siapa sih gitu kan nih. Kapolres Nunukan Saiful Anwar terekam CCTV memukul anggotanya dalam acara baksos. Acara baksos men, acara baksos, gokil. Lagi acara bakti sosial ada pemukulan, mantap ya men. Gak bisa lihat keadaan gitu. Lu jadi polisi buat apa anjing? Coba kita lihat dulu ya men, gimana videonya. Itu dia tuh. Tuh, anjir, bukan tolak-tolakan, enggak men. Bukan tolak-tolakan kayak lu apaan sih gitu, enggak men. Langsung gitu. Lihat noh. Meskipun gak terlalu kelihatan ya, tapi gitu. Kata gue sih anjing, ini keras sih. Ini keras sih men. Apalagi ini atasan gitu kan. Maksud gue mereka pasti sudah banyak pengalaman fisik gitu kan. Pasti keras fisiknya tuh, karena pukul sekali mantap itu men. Coba kita lihat lagi tuh. Anjir, gila. Sampai jatuh loh. Ya Allah. Sampai jatuh loh men. Gak ada yang tolongin anjir. Gak ada yang tolongin. Malah ngeliatin doang, dan malah si ini yang dipegang, si Saiful Anwarnya. Astagfirullah, kesel gue. Malah ini yang dilerai, ini tolongin anjir, udah jatuh gitu. Kesel gue sumpah. Coba kita lihat dulu. Itu loh kesakitan loh, dibantu dong ya. Anda semua, aduh ya Allah, gue nggak enak ngomong kayak gini ya, karena gue tahu mereka polisi gitu, ngeri gitu kata gue juga. Cuman maksud gue itu tolong dong, itu manusia dipukulin tanpa ada, gue nggak tahu alasannya apa. Cuman gak boleh main fisik juga dong ya. Udah kayak aduh ya ampun, mungkin fisiknya nggak kepake kali ya, maksudnya nggak tahu mukulin siapa karena nganggur terus. Maksud gue ya karena nggak ada itu mungkin yang bisa dipukul ya, mukulin temannya sendiri gitu, bawahannya sendiri tuh. Oke, udah videonya nih. Sekarang kita lihat komentar-komentarnya nih men ya. Contoh atasan yang amat sangat tidak boleh ditiru karena amat sangat tidak terpuji dan amat sangat arogan. Bener, sangat arogan men ya, sangat arogan kata gue sih. Lebih terjaga sikap Satpam BC. Bener anjing, Satpam BC bener. Gue pernah punya cerita ya. Aduh, ini malah cerita gue gitu kan. Gue pernah punya cerita di mana waktu gue emang bingung banget ya mau setor duit gitu di BCA lewat ATM. Gue kan bingung ya, ini gimana sih, kenapa nggak masuk duitnya gitu kan, nggak kebaca gitu. Gue nanya sama satpamnya gitu, langsung ramah pisan, sumpah. Langsung kayak iya gini caranya gini gitu. Minta pin ATM doang. Enggak dong. Tapi maksud gue satpam BCA tuh bener men, top, Marco top dah, serius gue bilang. Kok semua di situ cuma nonton dan diem wae, dilerai atau ditolong lah. Iya, diem doang nih. Gue yakin kagak ada yang berani men, karena sekalinya berani membela yang dipukul, udah pasti langsung kena nih sama si atasannya nih. Maksud gue langsung kayak kamu milih siapa? Kamu mau turun gaji? Enggak juga sih ya.
yang gaji bukan dia. Cuma maksud gue kayak ibarat kata lu nggak berani karena ini ada atasan gitu, ngerti nggak? Kayak harus membela atasan. Nah itu mindset salah gitu. Kalau misalnya temen lu udah kena dan temen lu dipukul tanpa alasan kayak gitu, ya tolongin dong ya. Atasan seperti ini sangatlah meresahkan di publik, bener men. Ambarita cuma periksa HP, dimutasi polisi, nendang cuma minta maaf, urusan selesai hade. Maksudnya apa ini tuh? Ih anjing, banyak banget akhir-akhir ini memang tuh yang dibilang cuma periksa HP dimutasi gitu. Akhir-akhir banyak men polisi ngelakuin yang sita, yang periksa HP itu cuma dimutasi. Yang kemarin yang kalau nggak salah gua apa sih namanya Smackdown mahasiswa itu juga dimutasi jadi staff doang. Pecat dong, pecat men. Ih kesel gue lama-lama. Nah sekarang kita bakal lihat klarifikasi dari korbannya men, atau yang kena gitu kan. Coba kita lihat nih. Selamat malam Komandan, senior dan rekan-rekan. Terkhusus untuk Bapak Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar SIK. Saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial. Lu nggak usah minta maaf, lu jadi korban loh. Aduh ya Allah kasihan. Ini yang jadi korbannya namanya Bribka Sony ya men. Karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih. Harusnya yang mukul dia itu yang minta maaf dan tidak berpikir dengan jernih, bukan kamu. Ih kamu ya Sony ya. Aduh ya Allah kesel gua. Bukan kesel sama dianya, masa kasihan gitu sama dianya. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Setelah kejadian tersebut, ada alasannya ya berarti. Saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Nggak percaya sih, mohon maaf ya. Saya tidak pernah percaya ketika Anda terlihat tertekan seperti ini, tapi Anda bilang Anda tidak tertekan. Aduh bohong, kamu takut kan? Ih sebenarnya nggak usah takut. Malah kalau udah tersebar kayak gitu, si yang mukul tadi pasti kena bully sama netizen kata gue juga. Lu pasti dibully kamu pak, sumpah Papa Sony jangan gitu pak. Ih aduh men, gue tuh miris lama-lama ya. Yang mukulin bahkan gak ada klarifikasinya loh, yang jadi korban klarifikasi loh. Lagi Komandan, mohon izin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Bukan kamu yang salah. Oke, udah ya. Kita udah tahu dia minta maaf kayak gimana. Sabar gitu kan. Coba komentar dulu men. Yang mukul nggak klarifikasi, tapi yang dipukul klarifikasi. Welcome to Indonesia ya. Lah lo yang dipukulin lo yang minta maaf. Lo nggak salah bro. Kesalahan apapun yang lo lakuin gak ada pembenaran untuk melakukan tindak kekerasan, bener. Apapun kesalahan yang lo lakuin, misalnya ya Anda ngelakuin tidak melaksanakan perintah atasan atau apa gitu kan, nggak ada yang namanya tidak melaksanakan perintah atasan dipukul. Kayak menurut gue nggak ada sih. Kalau ada kayak gitu itu aduh, itu namanya bukan hukum manusia. Nggak ada lagi HAM, itu hukum rimba. Yang lebih berkuasa bisa main mukul aja. Duh mantap banget sekarang polisi. Iya ampun, gue takut juga sih ngomongnya, tapi nggak semua polisi kayak gini kata gue sih. Takut dipecat, minta maaf seperti tekan. Iya bener, yang salah siapa yang minta maaf, siapa oknum Kapolresnya, pecat gitu kan. Nah sekarang kita lihat nih 5 fakta ya men. Kita lihat dulu dari kronologinya. Pelaku pemukulan dan penendangan disebut kesal kepada korban dikarenakan saat meeting acara daring dengan Mabes Polri tidak muncul gambar dirinya. Hah? Tidak muncul gambar dirinya di ini ketika secara daring meeting. Gitu doang. Allahu Akbar, temperamental banget. Lo gak perlu jadi Kapolres kayak gitu. Kesalahan ini pun dilakukan kepada anak buahnya yang bertugas memasang dan mengawasi jaringan internet saat Zoom meeting acara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari. Peristiwa terjadi di Aula Mapolres. Disebutkan Brigpol SL meninggalkan tempat dan sulit dihubungi saat terjadi gangguan jaringan. Gak gitu sih, jadi berarti si korban tadi dia itu yang mengurus jaringan gitu kan. Tapi ternyata pada saat lagi Zoom, si Kapolres ini nggak kelihatan gitu. Jadi dia marah gitu. Kenapa nggak kelihatan gitu kan? Tapi nggak main pukul juga dong ya. Kamu bener-bener Kapolres Nunukan. 2. Kapolres Nunukan dinonaktifkan. Jangan dinonaktifkan, langsung pecat. Nonaktifkan itu pecat nggak sih? Gue nggak tahu juga ya. Selama pemeriksaan Kapolres Nunukan sementara akan dinonaktifkan dahulu. Sementara. Kenapa tidak selamanya? Sementara itu mutasi terhadap korban Brigpol SL juga dibatalkan setelah sebelumnya SL dimutasi. Wah anjing, sempet dimutasi men, gokil. Dia yang jadi korban, dia yang mau dimutasi. Dia yang jadi korban, dia yang mau dimutasi men, mantap. Setelah sebelumnya SL dimutasi oleh SA dari jabatan Polres Nunukan ke Polres Krayan Selatan, sudah mau dimutasi men. Gila sih.
penyebaran video penganiayaan Kapolres Nunukan gitu kan. Video pemukulan diduga disebarkan korban melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Ya wajar tuh, dia kenal loh, dia jadi korban. Iya dia juga marah tuh, nggak mungkin nggak marah. Ibarat kata lu tiba-tiba dipukulin sama atasan lu, meskipun dengan masalah yang sepele gitu, apakah lu tidak kesal? Kalau gue sih kesal. Wajar aja sih dia sampai nyebar gitu kan, kata gue sih wajar men. Korban penganiayaan diperiksa propam. Oke, kecaman dari anggota DPR RI. Oke, ia menilai Kapolres Nunukan patut dijatuhi sanksi berat setelah kedapatan memukul dan menendang anak buahnya. Bener, mantap, gitulah intinya ya men ya. Jadi kita udahin dulu ya men beritanya. Udah siap kita nontonnya. Pokoknya kayak ginilah ya ceritanya ya. Baksos, lagi ada acara baksos, tiba-tiba terjadilah pemukulan tadi ya men ya. Oke, udah kelar nih men. Nah di sini yang pengen gua kasih tahu gitu gimana ya, kalau memang atasan temperamental kayak gitu mending gak usah jadi atasan deh, ganti sama orang yang memang lebih kalem gitu, yang memang bisa lebih berwibawa. Kalau emang ada masalah jangan langsung main tangan, jangan langsung main kaki gitu kan, jangan kayak gitu dah. Kata gue sih gimana ya men, kalau misalnya atasan kayak gitu udah fix men, nggak solid gitu. Satu bawahannya semua satu kaumnya pasti nggak solid, karena atasan aja kayak gitu, gambaran atasan ya gambaran bawahan gitu kan. Cuman di sini ya semoga aja hukumnya jelas ya, jangan dipermudah, masalahnya harus diperberat gitu, karena ini masalah yang serius juga sih. Meskipun si korban yang nggak sampai sakit-sakitan banget ya, maksudnya nggak sampai parah banget ya, cuman ya harga diri juga dong ya, harga diri di depan orang gitu kan, lagi ada acara dipukulin gitu, harga diri men, harga diri gitu. Dan juga nggak sopan gitu main mukul gitu. Kalau menurut gue sih gitu men. Semoga aja ini ada hukuman yang setimpal gitu, karena kalau nggak setimpal sih aduh fix, sebarin, share, ramein biar makin cepet dikasih hukuman lebih berat. Kita nggak boleh setuju dengan hukuman yang ringan-ringan nih. Akhir-akhir ini banyak buat polisi yang bikin masalah cuma dimutasi gitu. Gue bukan dendam sama polisi, gue yakin banyak juga ya men. Disclaimer aja nih, banyak pasti polisi-polisi luar sana yang baik gitu, banyak. Cuman ya yang kelihatan akhir-akhirnya kayak gini gitu. Dan gue juga heran, yang niatnya untuk melindungi masyarakat kok malah menghebohkan masyarakat gitu kan, bikin masyarakat bingung gitu, bikin masyarakat tidak bisa percaya lagi dengan polisi gitu kan kalau kayak gini ceritanya gitu. Jadi guys ya, mungkin sudah gue subscribe, dan semoga video kali ini bisa membantu kalian yang bingung dengan beritanya gitu kan. Dan juga satu hikmah yang bisa kita ambil adalah kalau misalnya kalian itu temperamental dan emosian, mending gak usah jadi atasan dah ya, gak usah dah. Dan jangan pernah main fisik langsung ketika ada masalah gitu, selesaikan baik-baik gitu, selesaikan secara kekeluargaan. Dan tolong anda ya Nunukan ya, Nunukan salah, Kapolres Nunukan ya, klarifikasi anda ya, jangan malu anda ya, udah melakukan hal seperti itu jangan malu, klarifikasi dong. Aduh ya Allah, gue tuh rada takut juga ngomong kayak gini, cuman gue yakin masyarakat Indonesia pasti setuju sama gue, maksudnya ya tolong klarifikasi, jangan korbannya aja klarifikasi gitu men. Oke, ya guys ya, mungkin sudah juga subscribe dan bye bye.